Assalamualaikum. Hari ini kita akan menceritakan kisah Unuk, putri Nabi Adam, wanita pertama yang lakukan ilmu sihir dan seks bebas. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe dan like video ini agar konten dakwah semakin banyak diminati. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kalian semua selalu mendapat berkah dan dipermudah segala urusannya. Mari kita mulai kisahnya. Kisah Unuk, putri Nabi Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah, banyak tersebar. Unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial. Bagaimana tidak? Selain bertubuh mega raksasa, Unuk hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng. Banyak keanehan-keanehan dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena sudah beranggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar, 2 laki-laki dan perempuan. Maknanya jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikh wa Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari berbagai perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 melahirkan. Asy-Syahrini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya, 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mugis dan Amanul Mugis. Hanya saja dalam kisah Unuk lain lagi diriwayatkan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan juga kanan. Kemudian ciri berikutnya, Unuk memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing memiliki 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut Kabil pun meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok Nabi Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung. Sementara Kabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan semua anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat beranjak dewasa, Unuk bergabung dengan Kabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia Adam merasakan hidup bersama anak cucu cicit dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang.
Ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik, maka dari sinilah awal mula musik terdengar. Berupa seruling dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat hati mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Banyak lelaki menggaulinya, setiap bertemu laki-laki dia melakukan hubungan intim tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa, sehingga mustahil ada lelaki suka padanya. Namun Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Dia bisa menaklukkan setiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Wajah alias Auj, alias Waj, atau disebut saja Auj bin Unuk, nasabnya ibu, karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa itu menyerang Unuk dan merusak seluruh badan Unuk. Inilah kematian pertama oleh binatang. Unuk pun mati setelah setahun melahirkan Auj. Selanjutnya Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar, tubuhnya tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1 lengan siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj, apalagi dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka, sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun, dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu saat Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya,
maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hira, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad. Maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj pun berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrohmanirrohim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hira dalam sekali pemberangkatan. Tatkala Nabi Nuh merampungkan membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginan itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Auj membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dengan 1 farsah. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku. Sambil melompat ke udara setinggi 10 siku, tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulnya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya, Auj tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar ke lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar atau Tartares ada sungai yang bernama Atai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni dalam bukunya berjudul Syahih Kasasi Al-Quran dan diterjemahkan menjadi kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Ashari menyebutkan Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang,
sombong, dan jahat. Setelah itu pada banjir di era Nabi Nuh Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Itu aneh secara akal. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya? Dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan Auj bin Unuk, padahal dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis syahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadits syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Kenyataannya tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahualam bishawab, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dan riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadits ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui, serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi ini termasuk keturunan Nabi Nuh. Seandainya Auj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dan ahli kitab yang bertujuan mengejek para rasul dan pengikutnya. Nah, itulah kisah Unuk dan anaknya Auj. Semoga dari kisah ini kalian bisa mendapat hikmah dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sadyur Dai dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.